Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya di Heri Skandar Channel. Hari ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman menarik saya yang berhubungan tentunya dengan bisnis saya di bisnis online, ya. Dan untuk rekan-rekan yang mau bisnis yang berkembang di bisnis online, dan tentunya ini sebuah informasi yang menarik yang bisa rekan-rekan simak. Tapi sebelumnya jangan lupa rekan-rekan untuk subscribe ya, untuk subscribe channel ini dan juga bunyikan loncengnya dan juga like dan juga bagikan ke teman-teman. Sebelumnya saya akan menceritakan asal muasal ya bisnis saya nih, sehingga saya bisa berkenalan dengan produk omnichannel dari Jubileo ya. Jadi sekali lagi, omnichannel Jubileo ini membantu saya bahkan meningkatkan omset dan juga profit saya hingga 2 kali lipat dalam waktu kurang dari 6 bulan. Menarik ya. Nah, saya memulai bisnis online ini bersama istri saya di tahun 2000. Pada saat itu di 2014 ya. 2014 itu baru mulai mungkin ada Tokopedia ya. Di situs Shopee juga masih belum muncul ya. Baru dikuasai, tapi mungkin sebelumnya rekan-rekan kenal yang namanya Kaskus ya. Dan dimulai dari situ ada banyak sebelumnya yang bukan sifatnya marketplace. Nah, di 2014 saya berkenalan dengan marketplace ya, dikenalkan oleh rekan dari istri saya, dan di situ saya memulai bisnis. Pada saat itu saya pernah menjual produk-produk skincare ya, kosmetik bukan kosmetik. Kemudian ada juga produk mist ya, atau yang spray itu ya. Nah, berjalannya dengan waktu sehingga 2017 ya, 2017 itu pada saat boomingnya banget online ya. Jadi persaingan masih sedikit dan juga orang sudah mulai percaya dan internet sudah makin murah ya. Terus berjalan berikutnya persaingan mulai ketat ya. Ada marketplace yang lainnya, ada Bukalapak, ada Shopee dan lain sebagainya mulai bermunculan. Dan di sana persyaratan juga udah makin sulit ya, dan tidak hanya dengan menjual barang murah saja, tapi sudah mulai ada trik-triknya, ada iklan dan lain sebagainya. Dan di mana marketplace pun sudah mulai mengharapkan profit ya. Kalau dulu kan waktu awal mungkin bakar uang. Nah, terus berjalan ya, saya sempat menikmati masa nikmatnya ya pada saat 2017 itu. Nah, kemudian 2017 ke 2018, 2019 masih berjalan cukup stabil, dan tentunya persaingan sudah makin ketat. Nah, di 2019, nah rekan-rekan mulai ya, jadi rekan-rekan di 2019 akhir, dan 2020 mulai ada pandemi Covid ya. Nah, semenjak Covid ini tentunya banyak ya perusahaan-perusahaan online yang beralih ke perusahaan offline itu yang beralih ke online. Jadi belajar mulai menggunakan online, makin banyak lagi persaingannya dan makin ketat lagi ya. Dan di sini marketplace juga makin mulai menerapkan ya, ada cost, ada biaya dan sebagainya ya. Dan singkat cerita, saya bersyukur ya masih bergelut di bidang bisnis online ini, sehingga bisnis tidak terlalu terdampak ya sampai akhir pandemi juga ya, di 2021 akhir, 2022 awal masih cukup stabil. Tapi apa yang saya rasakan bahwa malah makin kesulitan nih. Saya yang memang konsentrasi di online ini makin kesulitan. Karena kenapa? Saya harus mengurus banyak toko. Harus mengurus banyak toko ya. Misalnya nih mungkin di Tokopedia ada 2, di Shopee ada 2. Belum sekarang udah mulai ada lagi ke Lazada. Kemudian terakhir ada TikTok. Nah, ini akhirnya stres sendiri gitu ya. Jadi nggak bisa meningkat lagi, sudah maksimal, udah diusahakan sebagaimanapun, mentok omsetnya, profitnya juga mentok gitu ya. Malah yang ada kadang-kadang kalau dapat orderan banyak pun kesal gitu ya, karena mungkin barangnya nggak ada. Karena kenapa? Ya mungkin pada saat kita menulis secara manual ya, mencatat secara manual, memasukkan stok-stok di setiap marketplace. Bayangin kalau ada 5 ya, belum nanti harus jawab chatnya, harus isi stoknya, belum nanti harus ngeprint penjualannya dan lain sebagainya ya. Dan akhirnya banyak barang yang kosong ya. Nah, di sini saya mulai mencari itu ya, di 2001 akhir itu saya mulai mencari harus bagaimana nih. Dan sedangkan informasi tentang omnichannel ini makin banyak ya, dan
saya akhirnya kontak satu-satu gitu, jadi cari ini ada yang plus minusnya, dan akhirnya saya ketemu, direkomendasikan oleh teman saya juga, Rika ya, dan dia juga sudah pakai, dan akhirnya coba saya pelajari lagi dan dibanding-bandingkan ya dengan yang lainnya gitu. Dan di sini banyak sekali ya, ada omnichannel sekarang sudah makin banyak lagi ya. Tapi saya bersyukur saya tidak salah memilih ya, karena ini penting sekali. Jika salah memilih nanti harus mengulang lagi dari awal ya. Nah, singkat cerita saya kontak dengan Ibu Desi ya. Di sini Bu Desi jelasin, dan akhirnya setelah penjelasannya cukup jelas dan apa yang saya ingini bisa terpenuhi oleh Jubelio, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil Jubelio ini gitu ya. Dan tentunya PR-nya banyak juga nih, karena pada saat awal saya setiap mau produk nggak punya SKU ya, jadi tidak disiplin kan. Jadi rekan-rekan di sini penting nih ya, untuk bisnis online ternyata SKU ini penting karena bisa memudahkan bisnis kita nanti saat penggabungan dengan omnichannel. Dan proses itu saya pernah itu karena itu sekitar bulan Februari ya, dan baru bisa dijalankan itu sekitar bulan Mei. 3 bulan saya butuh waktu untuk mempersiapkan SKU, kemudian harus import, ekspor dan sebagainya ya. Dan untungnya saya dibantu oleh tim dari Jubelio sehingga pekerjaan saya bisa berkurang. Nah, singkat cerita saya implementasi nih bulan Mei ya. Bulan Mei saya implementasi, tentunya dipandu juga. Awalnya sulit sekali ya, sulit mengerti dan harus begini-begini gitu ya, apa begini begitu. Tapi setelah dipelajari, wah ini Jubelio ini luar biasa ya. Jadi bisa dikatakan bahwa Jubelio ini sebenarnya untuk perusahaan besar ya. Tapi uniknya bisa dipakai oleh UMKM atau bahkan perusahaan kecil gitu untuk membangun bisnis supaya lebih cepat. Karena kenapa? Saya lihat ya, pertama nih, ini saya belum buka semua, belum saya pelajari semua, dan belum saya pakai semua sampai detik ini ya. Dan memang fitur-fiturnya banyak dan diberikan secara gratis ya. Dari sistem pergudangannya saya lihat, wah ini luar biasa ya, udah memang profesional, sampai ada nomor raknya dan sebagainya, sehingga memudahkan kita untuk mengambil atau picker untuk mengambil barang tersebut di mana. Dan pada saat pembelian pun barang itu ditaruh di mana itu jelas gitu ya. Dan di sini saya juga banyak belajar juga. Kemudian dari sisi pesanan, dari sisi kemudian juga dari pembeliannya ya, kemudian dari jurnal pembukuannya segala macam itu luar biasa ya. Nah, ini bisa kan bisa lihat ya, di belakang saya mungkin ya, di belakang saya ini bisa dilihat. Nah, ini bagannya ya. Ini tuh bagan dari kurang lebih nih sistem Jubelio ya. Jadi ada marketplace-nya, ada bagian administrasinya, ada bagian gudangnya, ada bagian data analisanya ya. Jadi ini semua sudah komplit, jadi satu kesatuan dalam sistem di Jubelio ini ya. Nah, inilah ya rekan-rekan. Nanti saya coba kupas lagi nih. Nah, ini saya lebih perkecil. Nah, sistemnya seperti ini ya rekan-rekan. Jadi di Jubelio ini ada tadi ya, ada pembelian, persediaan, kemudian stok harga, pesanan pelanggan ya, ada faktur, tagihan, pembayaran dan sebagainya udah diambil, dan kurir pun sudah disiapkan ya. Jadi kurir-kurir ini semua terdeteksi, dan ini mengambil data-data dari semua marketplace ya. Nah, ini masih data yang lama, sebenarnya udah ada TikTok juga tambahannya ya, kemudian juga ada juga Tokopedia dan lain sebagainya ya, dari sampai ke e-commerce yang memang yang saya nggak kenal pun ada ya, sudah makin lengkap. Nah, ini yang luar biasanya. Nah, ini contohnya lagi nih ya. Ini contoh yang sekarang saya pakai ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa datanya cukup komplit ya. Nah, rekan-rekan dilihat. Bisa hilangin dulu. Nah, ini semua kelihatan nih dalam dashboardnya ya. Dalam dashboard ini kelihatan dari berapa omset kita, kemudian berapa keuntungan kita, sudah pakai faktur berapa, dan masing-masing dari toko online kita bisa juga ketahuan nih ya, penjualannya berapa dan omsetnya berapa. Dan ini baru sedikit sekali ya, kita bisa lebih dalam lagi, tahu data analisa lebih lengkap. Nah, ini kita bisa tahu ya, ada barang-barang yang ini ya, barang-barang yang fast moving, kemudian juga yang apa namanya itu, yang kurang stoknya nggak ada atau nggak laku, semua datanya ada semua ya. Dan ini bisa dipelajari tentunya oleh rekan-rekan nanti ya. Nah, selanjutnya juga ada, nah ini pada saat nanti pesanan nih. Nah, di sini contohnya kelihatannya ada pesanan 5
Nah, di sini ada rinciannya semua gitu ya. Ini setiap menit, setiap jam tuh update ya. Jadi begitu ada pesanan masuk, dia langsung update ke sistem Jubelio. Nah, yang menariknya lagi nih, misalnya saya pengen lihat nih ada yang 300.000 atau ada yang 150.000 nih. Kita tinggal klik aja ya. Di sini tinggal diklik saja. Yang biru-biru ini kita klik, dan nanti setelah diklik itu akan muncul detailnya gitu ya, dikirim kemana, barangnya apa gitu ya. Dan yang menariknya, kita sebagai business owner gitu ya, kadang-kadang saya juga mengalami bahwa dulu waktu sebelum menggunakan produk Jubelio ini, jadi kadang-kadang saya juga nggak tahu nih hari ini udah jualan berapa gitu ya. Semuanya mengandalkan admin untuk ngecek satu-satu. Waduh, saya harus login satu-satu. Bayangin kalau saya punya 5 atau 6 toko ya, kadang-kadang nggak kecek secara detail gitu. Nah, dengan menggunakan Jubelio ini saya tahu detailnya, dan bahkan saya jadi lebih rajin untuk mengeceknya. Bahkan bangun pagi pun, bangun tidur pun pagi-pagi lihat cek sekarang gitu ya. Wah, udah berapa gitu, kurang lebih berapa, dan kita cek omset kita sampai hari ini sudah ada berapa ya. Nah, ini baru seputar laporan detail aja di awal gitu, dan ini bisa dilihat ya teman-teman, ada juga pengiriman gitu ya, ada juga nanti kontaknya, ada laporan-laporannya, semua bisa diekspor juga, dan kita bisa lihat keuntungan kita per barang. Jadi kadang-kadang nanti kita juga kan nggak tahu nih, ada satu produk kita yang rugi atau enggak gitu ya. Nah, ini detail sekali dan membantu sekali, makanya dari sisi omset dan penghasilan saya bisa naik hingga 2 kali lipat dalam waktu kurang dari 6 bulan. Tadi saya udah pikir udah mentok, aduh bagaimana ya bisa meningkatkannya, karena ini sulit sekali, dan kalau saya bikin atau menggunakan yang lain itu mahal juga gitu ya, harus jutaan, inisial costnya harus jutaan dan sebagainya. Sedangkan di Jubelio kita hanya bayar per transaksi saja sebesar 350 perak ya. Misalnya nih, seandainya saya sebulan aja sudah 5.000 transaksi, itu kurang dari 2 juta gitu, dan itu bisa mengurangi biaya administrasi admin saya ya, yang tadi mungkin harus pakai 3 atau 4, jadi cukup 1 aja adminnya ya. Dan yang lebih menariknya lagi gitu ya, Jubelio ini juga bisa digabungkan ya dengan sistem yang mungkin kita punya, bahkan sampai ERP pun bisa ya. Nah, ini yang luar biasa sekali, dan tentunya nanti bisa langsung kontak ke Bu Desi ya. Bu Desi ada di sini nih, kontaknya ada di ini Running Tech ini. Dan yang lainnya lagi, nah ini tadi ya, sekarang lagi tren di TikTok ya, Ini rekan-rekan juga bisa tenang jualan di TikTok, bisa fokus di jualan ya. Oke, nah inilah yang kira-kira kelebihan TikTok. Nah, saya sambung lagi nih, manfaat apa lagi yang saya bisa dapatkan ya. Biasanya saya tuh boro-boro gitu ya, memperhatikan pelanggan, customer, padahal itu penting ya. Di sini ternyata setelah saya menggunakan program omnichannel dari Jubelio ini, saya bisa tahu pelanggan-pelanggan mana saja yang cukup loyal dan yang pembeliannya besar. Dan saya harus ya sesuai dengan hukum Pareto ya, 20% yang menghasilkan omset buat kita harus kita treatment dengan baik. Nah, itu sampai saya akhirnya memiliki waktu untuk seperti itu, dan saya bisa memilih barang-barang lagi, bisa menganalisis barang lagi supaya lebih efisien, stoknya lebih efisien. Karena kenapa? Nah, ini stok juga penting ya. Jadi stok ini saya hanya masukkan ke dalam program Jubelio ini, dan Jubelio ini membagikan ke semua marketplace atau toko yang saya punya ya. Dan untuk pengembangan toko ya, yang tadinya saya boro-boro mau ngurus 1-2 toko juga pusing gitu ya, setelah menggunakan program Jubelio ini, omnichannel ini, saya bahkan berkeinginan untuk membuka cabang sebanyak-banyaknya atau membuka toko sebanyak-banyaknya, bahkan bisa duplikasi di kota-kota lain. Karena kenapa? Nah, ini ada fungsi gudangnya juga ya, ada fungsi warehouse-nya. Jadi, nah ini luar biasa, dan saya belum sempat ngulik nih ya, dan saya yakin nih kalau saya benar-benar bisa menggunakan ini secara maksimal sesuai dengan yang sudah ditentukan aturan, omset dan profit saya akan meningkat lagi dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Nah, inilah yang mau saya bagikan rekan-rekan, kenapa saya mau sharingkan ini ya, karena saya yakin gitu ya, rekan-rekan pun bisa mendapatkan hasil yang sama ya, dampak yang sama dalam waktu 3 sampai 6 bulan akan ada peningkatan omset ya. Dan kembali lagi, ini tidak memberatkan kantong karena sesuai dengan perkembangan bisnis kita. Jadi kalau misalnya transaksi saya bisa sampai 10.000 sampai 100.000 bahkan ya
saya berani gitu, dan memang layak untuk saya keluarkan spend ini, karena ini mengurangi kos-kos yang lain ya. Nah inilah yang tentunya rekan-rekan bisa menjadi pertimbangan ya. Jadi sekali lagi, untuk tahu lebih lanjut bisa hubungi Bu Desi ya, yang ada di Running Tech di bawah ini, nomor teleponnya ada. Dan jangan lupa nih, rekan-rekan bisa mendapatkan diskon 20%. Ya, 20% tentunya dengan menggunakan kode referral. Ya, kode referralnya ada di bawah juga di sini, yaitu HERY ya 50. Lumayan ya. Jadi kalau misalnya Anda membeli, karena kan memang di sini nanti ada paket-paketnya ada dibimbing ya. Jadi tidak lepas tangan. Jadi ada timnya yang namanya onboarding ini gitu ya. Jadi onboarding, jadi semuanya dibimbing, tahu beres deh. Pokoknya kita fokus dagang deh. Nanti biar tim Jubelio aja yang menguruskan semua data-datanya sehingga siap langsung untuk dioperasikan. Lumayan kan? 20% loh. Ya. Dulu juga saya memanfaatkan referral dari teman saya juga, dan akhirnya saya mendapatkan diskon yang cukup besar juga. Sehingga meringankan dan tentunya akan bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya dengan Heri Skandar Channel.